Hai semua, welcome back with me Coach Fikri di Globi #1 Coaching for International Competitions. Jadi di channel YouTube ini buat yang baru bergabung ya, aku banyak ajarin kalian secara free soal MUN, bahkan teknik-tekniknya juga, dan kalian tuh bisa kayak gimana aja. Nah, hari ini aku mau ajak kalian salah satu yang paling teknikal, paling sulit, yaitu working paper dan draft resolutions. Mungkin kalau kalian yang udah pernah MUN sekali, dua kali, terus kalian belajar, terus kalian akan disuruh minta yang namanya bikin working paper dan draft resolutions. Jadi apakah ini working paper dan draft resolutions? Kita singkatnya, working paper itu disingkat dengan WP, draft resolution disingkat dengan DR. Nah, keduanya sebenarnya adalah sama-sama summarize dari solusi kalian. Summarize solution. Tapi solutions ini nggak datang dari kalian doang. Tapi ini adalah solutions dari blok alias kelompok atau grup kalian. Nah, bedanya WP sama DR itu apa sih? Sebenarnya as simple as, bayangin aja, WP itu kalian ujian tengah semester alias PTS. Sedangkan kalau DR itu tuh kalian kayak PAS. Kalau kita PAS, seyogyanya atau umumnya materi PTS masuk ke PAS kan? Nah, kayak gitu tuh. Jadi WP itu atau working paper pengembangannya menjadi draft resolution. Apa yang ada di dalam working paper kemudian dikembangin lebih kompleks lagi menjadi draft resolution. Jadi itu awalannya. Simple kan? Nah, sekarang aku mau ajak kalian lebih paham lebih dalam deh soal WP dan DR. Jadi kita mulai dari strukturnya dulu. Apa sih struktur WP? Menariknya, pasti kalian kaget, tidak ada struktur. Tidak ada struktur. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau working paper itu tuh bebas. Bahkan bentuknya atau format filenya itu tuh sebebas itu. Kalian tuh nggak harus submit dalam bentuk PDF atau GDocs. Kalian bisa bikin video TikTok, bikin mind mapping, bikin apapun itu boleh, nggak ada masalah. Menarik bukan? Walaupun secara umum memang kalau kita MUN itu bentuknya pasti PDF yang dibentuk dari Google Docs. Jadi kita Google Docs dokumen bersama, kita tulis bersama. Nah, walaupun tidak ada struktur pastinya, tidak ada struktur rigidnya, tapi dia tuh ada dua komponen utama yang harus kalian cover, yaitu yang pertama adalah problem, yang kedua adalah solutionsnya. Jadi di sini harus clear. Apa sih problem dan solutionsnya? Problemnya ini pasti tentu ngangkat soal masalahnya itu apa aja, concernnya itu apa aja, sedangkan solutionnya ini gabungan dari solution sekali. Nah, biar nggak bingung, aku mau ajak kalian untuk melihat lebih jauh. Ini adalah contoh dari working paper. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini tuh sebenarnya bebas, tapi yang bagian paling penting aku tandain merah di sini, guys. Pricing matters dan juga key solutions. Dua ini adalah dua hal yang paling penting. Pricing matters ini sebenarnya adalah ngomongin soal problemnya. Key solutions ini ngomongin solusinya. Pada dasarnya kalau kalian tanya, boleh gak coach masukin ini aja? Boleh. Tapi tentu ini menjadi kok kayaknya agak kurang ya. Makanya kita lebih komprehensifkan. Sebelum kita ngomongin problemnya, apa aja sih keywordsnya atau hal-hal yang sering kita bahas. Oke. Yang kedua ini ada guided by. Guided by ini sebenarnya adalah lebih ke hukum internasional yang dipakai. Nah, sedangkan setelah key solutions kita ada penjabarannya sedikit. Jadi kan di sini ada humanitarian assistant to Cameroon. Nah, dijabarin sedikit nih di sini. Humanitarian assistant to Cameroon-nya itu skopnya apa aja, ya kan? Ada ngasih food security, shelter, education, dan lain sebagainya. Nah, dijabarkanlah di sini, gitu. International mediation apa aja dan seterusnya. Ini yang menjadi dasar nantinya akan menjadi draft resolution. Udah, WP itu simple banget. Nah, another questions. Kalau kalian mesti bertanya-tanya, coach, itu bagian atas apa nih? Ada signatories, ya kan? Nah, inilah yang aku maksud dengan blok. Jadi kalian itu harus bikin ya bareng dengan blok kalian, bareng teman-teman kalian. Coach, bisa nggak aku bikin sendiri? Meninggal kalian bikin sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, emang nggak bisa. Gitu. Kalian beberapa MUN bisa sih disubmit sendiri, tapi biasanya kalau MUN-nya itu MUN kecil, cuma 10 orang, 15 tuh biasa boleh. Tapi kalau MUN-nya ada yang MUN besar,
100 orang, 150 orang, 80, pasti kalian disuruh bikin blog dan ada minimum signatorisnya. Nah, sekarang kita kedua. Ini baru lebih teknis. Itu kita bagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada header dan ada yang namanya body. Oke, nanti aku jelasin komponen-komponen header, tapi body itu yang penting itu kebagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah preambulatory atau kita biasa lebih singkatnya jadi preamble. Yang kedua itu namanya operative. Once again, preambulatory dan operative. Oke, now let's go. Let's break it down. Nah, ini yang di bagian headernya di atas sampai sini. Ini adalah header. Nah, di header ini kalian bisa lihat ada yang namanya console. Jadi, console. Aku agak lebih teknis sedikit ya. Ini sebenarnya lebih tepat banget adalah main organization. Jadi console aslinya nih kalau kalian lihat itu adalah ini guys, UNHRC, United Nations Human Rights Council ya. Tapi UNHRC ini tuh adalah bagian dari General Assembly. Jadi itu kayak bagian. Kita tuh punya main 7 principal body di UN. Salah satunya General Assembly. Kebanyakan konsol yang kita pakai di UN itu masuknya ke General Assembly. Oke? Nah, yang kedua di sini ada beberapa keterangan. Distribution itu kalian template aja, itu biarin tetap general kayak gini. Nah, ini ada tanggal. Ini tanggal dibikinnya di R. Berarti kalau di kita itu berarti tanggal MUN-nya. Language-nya original itu kalian selalu masukin aja yang namanya English karena itu emang language general kita. Oke? Cukup clear ya sampai sini ya. Nah, aku mau highlight bagian yang penting banget di sini. Yaitu di sini ada bagian yang namanya sponsor dan signatories. Nah, ini tuh apa sih? Masih sama kayak tadi, ini blog. Kalau kalian ingat 3 menit yang lalu aku jelasin di working paper itu ada signator. Kok di sini ada sponsor? Terus bedanya apa? Istilah gampangnya, sponsor itu tuh bayangin seperti ketua kelompok. Sedangkan signatoris itu adalah anggota kelompok. Nah, karena dia ketua, ya bayangin kalau kalian lagi kerja kelompok gitulah ya. Kalau ketua nilainya most likely lebih tinggi gak? Lebih tinggi. Karena di konteks draft resolution nanti, setelah kalian bikin draft resolution, si ketua itulah yang akan bertanggung jawab terhadap draft resolution-nya. Dia yang akan presentasi, dia yang akan melakukan tanya jawab, dan lain-lain. Jadi sponsor itu nilainya tinggi banget. Maka kalau kalian ingin kejarin kalian jadi sponsor. Nah, kalau anggota itu gimana, coach? Apakah kalau anggota itu pasti tidak berkontribusi atau ngeliat aja? Enggak. Balik lagi. Bayangin kalian itu seperti kerja kelompok kalau kalian sekolah. Nah, namanya anggota kontribusinya beda-beda kan? Ada yang dia itu numpang nama doang, ada yang datangnya telat, ada yang sebenarnya ngerjain banyak tapi nggak mau tampil di depan, nggak mau jadi ketua. Nah, itu juga bisa banget. Jadi beda banget. Dan cek ini udah tahu kok, oh anggota ini kontribusinya apa, anggota ini kontribusinya apa. Tapi tetap nilai yang paling tinggi adalah kalau kalian menjadi ketua. Nah, ini bagian yang paling penting, sponsor dan signatories. Oke, nah kita sekarang bahas mulai ke body-nya. Kalau kalian ingat, di body itu hal pertama adalah preambulatory. Preambulatory ini itu adalah bagian pembukaan alias bagian opening. Isinya apa sih? Nih, kalau kalian perhatiin beberapa hal. Yang pertama itu adalah ngomongin soal international law. Jadi kita ngomongin international law atau basisnya. Yang kedua, kita ngomongin background of issue-nya. Nah, di sini makanya yuk aku ajak kalian ngeliat bareng. Nih, guided by the Charter of United Nations, Universal Declaration of Human Rights. Ini yang disebut dengan international law. Terus background of issue-nya ini, lihat di sini nih. Emphasizing all responsibility of state to respect human rights, fundamental freedom, fundamental justice, ini yang masuk ke background of issue-nya. Aku tahu buat kalian itu bingung, pusing, apalagi dengan topik kalian. Namanya kayak di Globi, kita ada yang namanya private coaching. Di private coaching ini kalian bisa one-on-one langsung sama coach kalian dan langsung dijelasin secara lebih detail, lebih personal, lebih enak lah untuk kalian dan bisa langsung bahkan di case-case kalian dengan topik kalian. Nah, aku mau ajak kalian lanjut lagi nih buat ngeliat lebih jauh
Ini kan secara isinya. Sekarang kita mau lihat secara formattingnya teman-teman. Masih kita ngomongin preambulatory ya. Oke. Nih, kalau kalian coba melihat lebih dalam, di sini ada beberapa yang digunakan italic, guided by, recalling, reaffirming. Nah, ini disebut dengan preambulatory phrase. Jadi, kita itu nggak bisa tiba-tiba masukin kata singing, dancing, eating, nggak bisa. Tapi udah ada ketentuannya. Preambulatory phrases itu apa aja? Nih, aku buka. Hafalin ya, harus dihafalin. Affirming, by, approving, one of, dan lain sebagainya. Bahkan kalau katanya menurut kalian itu fancy tapi nggak ada di sini, ya nggak bisa. Contohnya implementing. Nah, nggak ada kan implementing karena ya itu berarti tidak masuk ke preambulatory phrases. Jadi preambulatory phrases harus berdasarkan yang ada di sini. Nah, si preambulatory phrases ini harus ditulis secara italic dan menjorok ke dalam. Nih, seperti kalian bikin paragraf, makanya dia menjorok ke dalam kan? Tuh, dia menjorok ke dalam. Nah, ini yang disebut dengan preambulatory phrases. Yang kedua, kalian lihatin deh, nggak ada penggunaan titik sama sekali. Nah, makanya di sini dia itu pengakhirannya selalu menggunakan koma. Nah, ini poin kedua. Gunakan koma di akhir kalimat gitu. Nah, ini yang disebut dengan preambulatory phrases. Jadi kalau yang di sini kan disebut preambulatory phrases, tapi kalau satu kesatuannya itu disebut dengan clause. Jadi ada preambulatory phrase dan ada preambulatory clause. Oke. Nah, sekarang masuk yang ke bagian yang kedua, yaitu ada yang namanya tadi apa? Operative. Betul. Yang pertama operative ini kalian lihat ini tuh batasnya. Jadi kalau kalian udah mulai melihat nih ada 1, 2, ada chapternya, ya kan? Ini yang dinamakan dengan operative. Operative itu isinya adalah solutionsnya atau resolusinya. Jadi kalau preambul itu kenapanya, operative itu kita ngapain sih? Jadi ada masalah apa? Kita ngapain? Actionnya di sana. Sekarang let's figure out lebih dalam soal operative phrases-nya. Nih, aku ambil salah satu contoh. Pertama, sama seperti sebelumnya. Nih, ada kan further emphasize, approve. Inilah yang disebut dengan operative phrases. Betul sekali. Operative phrases. Jadi kita harus menggunakan yang namanya operative phrases. Apa aja? Nih, aku show. Harus dihafalin ya. Ada accept, approve, encourage, endorse, further invite, develop, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan operative phrases. Kalau di luar ini berarti nggak bisa. Eat, sing, dance, use, nggak bisa gitu. Utilize, nggak bisa gitu. Implement, nggak bisa karena itu di luar operative phrase yang udah ditentukan. Oke, kita balik lagi. Kedua, cara penulisannya. Kalau operative phrase yang tadi, kalau preambulatory tadi kita menjawab ke dalam, yang di sini dia pakainya numbering. Jadi dia akan numbering tuh 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, dia di underline. Oke. Nah, kemudian ingat gak? Kalau satu kesatuan ini namanya apa? Namanya clause. Oke. Tapi kalau ada di sini ada anak cabangnya, ini disebut dengan subclause. Nah, cara penulisan subclause itu ada aturannya juga. Jadi caranya adalah kan 1, 2, 3 ya kan? Titik ya. Ini kan clause utamanya. Kalau dia punya anak, dia harus mulai dari A, B. Kalau dia punya anak lagi, dia harus dengan Romawi 1. Romawi 2. Nah, kayak gitu guys. Tapi kalau dia punya anak lagi gimana? Ngulang lagi. Gitu ya. Aku coba hapus dikit karena aku kehabisan space. Nih, jadi kalau 1, yang pertama itu dia akan A. Kalau dia punya anak, dia akan Romawi 1. Kalau dia punya anak lagi, balik lagi jadi 1. A lagi. Kayak gitu guys. Gitu. Nah, ini clause, yang ini namanya subclause, yang ini namanya sub-clause. Yang ini namanya sub-clause. Yang ini namanya sub-clause. Kayak gitu. Ini cara kita menulis UN draft resolution. Cukup kompleks ya, tapi ada yang lebih penting sebenarnya, yaitu adalah isinya apa. Jadi instead of fokus sama formatting dan struktur yang udah aku kasih tahu, hal yang harus kalian perhatikan adalah isi dari draft resolution. Setelah draft resolution ini kekumpul dan isinya bagus, nanti kita akan masuk ke bagian yang namanya intro of DR. Jadi kita akan kasih tahu
dan presentasiin draft resolutions ini. Nah, presentasi oleh siapa? Tadi jangan lupa oleh sponsor. Jadi sponsornya yang akan nge-presentasi. Baru setelah kita presentasi, kita akan voting. Apakah kita setuju untuk di hari ini diadopsi ataupun nggak diadopsi. Nah, teman-teman, aku tahu ini adalah bagian dari yang paling sulit di MUN. Bahkan aku butuh 10 kali MUN baru bisa paham gimana sih bikin draft resolution itu. Tapi buat sekarang itu udah enak banget karena kalian punya jalan pintas. Kalian nggak perlu belajar sepanjang aku, karena di Globi kita udah siapin private coaching. Jadi di private coaching ini kalian akan one on one dengan coach kalian, diajarin secara lebih detail, lebih dalam, kita bisa praktis, bisa langsung di review juga. Jangan lupa kalian juga like, comment, dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini dan kalian pengen belajar lebih banyak soal MUN. Bye-bye!